Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bagaimana kabar? Sehat? Saya berharapnya sih begitu. Semoga kedepannya kita selalu diberikan nikmat sehat, umur yang berkah, dan kehidupan yang sejahtera. Bagi teman-teman yang sedang menjalani isolasi mandiri atau yang sedang ada gejala COVID-19, semoga cepat sembuh dan bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Baiklah, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan gambaran kepada teman-teman tentang bagaimana sih prosedur daripada rapid antigen atau swab antigen. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan perjalanan keluar daerah atau yang ingin memastikan kesehatannya, simak video ini dengan baik-baik. Semoga bermanfaat, dan kalau disenangi, di like juga nggak masalah, atau di subscribe mungkin, atau diberi komentar yang baik lah, sehingga channel saya ini bisa berkembang dan bisa memberikan pengetahuan kepada orang-orang tentang dunia kesehatan. Saya sebenarnya sangat respect terhadap kehidupan orang lain, terutama di sisi kesehatannya. Banyak memang diantara teman-teman yang mungkin belum terlalu mengerti tentang pandemik ini. Bagaimana swab test, rapid test, swab antigen, swab PCR, itu masih banyak yang belum paham. Tapi semoga dengan video yang saya upload ini bisa memberikan gambaran sedikit saja tentang pengetahuan daripada yang saya maksudkan. Banyak daerah sekarang itu yang menginginkan apabila masuk ke lokasi mereka itu memerlukan rapid antigen, seperti Bali, Jakarta, dan daerah-daerah lainnya. Tapi memang kedepannya akan menjadi sarana untuk syarat bagi pelaku perjalanan yang menuju ke luar kota ataupun ke daerah-daerah tertentu. Jadi teman-teman sebenarnya harus siap-siap untuk dilakukan rapid antigen. Dan itu adalah sama-sama proses dan cara pengambilannya sama dengan swab, yaitu diambil sampel di tenggorokan atau di hidung. Itu dua tempat yang bisa dilakukan. Tapi memang hasilnya itu dilakukan pemeriksaan cepat, itu adalah namanya rapid. Jadi hasilnya itu bisa didapatkan sekitar 15-20 menit setelah pengambilan sampel. Jadi sampelnya itu dicampur dengan buffernya atau regennya khusus, kemudian dibaca sekitar 15-20 menit setelah dilakukan pengambilan sampel. Hasilnya akan tertera positif dan negatif, bukan reaktif dan non-reaktif. Keakuratannya juga masih belum terlalu bagus seperti PCR, karena memang yang menjadi gold standarnya adalah siapa yang tidak. Kebetulan kami adalah salah satu tempat yang ditunjuk sebagai tempat swab antigen. Untuk harga mungkin bervariatif loh ya. Ya mungkin sekitar di atas 200-an ke atas gitu. Jadi relatif ya murah, relatif lebih mahal juga. Jadi kalau seseorang itu dinyatakan positif di swab antigen, apakah dia itu otomatis positif COVID-19? Tidak. Setelah kita mendapatkan hasilnya dan hasilnya itu ibaratnya positif, maka kita tetap akan melanjutkan ke pemeriksaan PCR untuk memastikan benar-benar bahwa orang itu adalah terindikasi COVID-19. Oke, baiklah teman-teman, saya ingin memberikan sedikit gambaran terhadap bagaimana swab antigen. Saya menggunakan istilah swab antigen sehingga tidak mengaburkan dengan rapid test ya. Karena pengambilan sampelnya itu dengan menggunakan swab. Prosedurnya itu pertama harus melakukan reservasi terlebih dahulu untuk mengetahui ketersediaan alat. Jadi seseorang itu harus melaporkan dan menelpon dulu ke tempat yang akan dirapid. Karena memang rapid antigen ini
harus menggunakan alat dan APD yang lengkap, sehingga hasilnya pun itu sama dengan hampir sama dengan swab test PCR. Yang kedua, dengan membawa identitas yang akan diisi pada form sertifikat hasil swab antigen nanti itu akan tergambarkan semua identitas daripada pasiennya. Yang ketiga adalah tetap mengikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Itu hal yang paling penting, sehingga harusnya memang dilakukan reservasi lebih awal untuk menentukan jam dan waktu yang baik pada saat melakukan swab antigen. Yang keempat itu adalah dilakukan persiapan oleh petugas. Kemudian yang akan diswab itu adalah daerah hidung dan daerah mulut. Dan pastikan yang melakukan pemeriksaan itu adalah petugas terlatih dan yang mempunyai sertifikat swabber. Oke, yang keempat adalah setelah selesai dilakukan sampel, maka dianjurkan orang tersebut untuk istirahat sambil menunggu sekitar 15-20 menit untuk mendapatkan hasil. Setelah itu barulah pasien tersebut mendapatkan hasilnya setelah lebih kurang 20 menit. Begitulah prosedur dan tata cara pemeriksaan swab antigen yang kemungkinan berlaku untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.